Baik, kita mulai training untuk software TAS ini. Seperti ini kira-kira tampilan awalnya dari software TAS ya atau TAS. Di sebelah kiri ini ada tombol AS ya. Nah, di sini kita bisa untuk memulai project baru atau file baru ya, atau membuka file yang sudah pernah kita buat. Nah, sebelah kanannya ada recent file ya. Itu apa? File-file yang sudah pernah kita buka atau kita modelkan. Kemudian di sini ada language ya. Nah, di sini kalau kita lihat itu hadir dalam dua bahasa ya, yaitu bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Nah, di sini kita akan menggunakan bahasa Inggris saja yang sesuai dengan yang sudah kita setting di awal. Kita klik OK. Kemudian selanjutnya kita juga bisa membuat file baru ya dengan mengklik new di sini ya untuk membuat file baru ya. Kemudian di bawahnya ya kalau kita klik di sini ada new atau open ya membuka eh, file yang sudah pernah kita buat juga. Di bawahnya ada workspace ya. Nah, di mana untuk workspace ini adalah tempat kita untuk mengakses file terakhir ya yang pernah kita buat. Kemudian di bawahnya ada e-learning ya di sini adalah tempat di mana kita dapat mempelajari ataupun masuk ke dalam online course ya dari Kubikos. Nah, ini ada beberapa eh, tampilan yang dapat kita pelajari lebih lanjut ya. Nah, untuk level-level tertentu ya. Contohnya ini adalah intermediate ini. Kemudian ada level advance ya dan sebagainya. Kemudian terakhir yaitu kita dapat melihat tools update ya. Di bagian ini kita dapat melihat pembaruan software dari tas sendiri ya. Jadi ini nanti dapat kita gunakan untuk mengupdate software ya. Nanti pun kalau seandainya di layar utama kalau ada updating dia akan muncul otomatis ya di layar desktop. Untuk memulai, kita bisa klik new. Ya, di sini ada tulisan project. Ya, nah di sini bisa kita isi project yang akan kita modelkan ya. Contohnya bangunan gedung TAS. Ya, training ya, training. Oke. Nah, kemudian di sini ada standar ya yang kita gunakan untuk standar pengukuran ya. Jadi di sini adalah contohnya untuk mengatur tentang metode daripada kita menghitung volume ya. Biasanya di Indonesia itu mengatur menggunakan standar method of measurement ya. Jadi contohnya apa? Contohnya adalah seperti volume untuk balok ya. Itu akan otomatis kalah daripada kolom contohnya dan juga antara balok dengan pile cap ya. Nanti akan ada overlap di sana. Nah, volume yang akan kalah adalah volume balok contohnya. Nah, hal itu bisa juga diubah ya di sini. Nah, contoh lain dari standar ini mengatur tentang bagaimana backcasting dihitung ya. Jadi misalnya seperti eh, backcasting kolom ya atau backcasting balok lah contohnya. Di mana yang hanya dihitung sebagai komponen bawah ya dan backcasting bagian sampingnya serta tutupan ujungnya saja ya. Sehingga semua rumus-rumus perhitungan volume sudah ditentukan melalui standar method of measurement of building work ini ya. Nah, di Indonesia sendiri standar method of measurement of building work ini mengacu kepada standar internasional ya yang sudah kita kenal dengan istilah SMM ya. Nah, dengan serinya adalah SMM 7 ya. Nah, di sini kita bisa menggunakan pilihan ini ya. Kemudian di bawahnya bisa kita lihat juga ada satuan ya, ada metrik ya. Ini adalah satuan yang lazim kita gunakan ya, seperti meter ya. Kemudian yang kedua adalah imperial ya. Imperial ini biasanya adalah satuan Inggris ya. Jadi biasanya satuannya adalah feet ya, inci, pound ya dan sebagainya. Nah, seperti itu. Nah, di sini kalau
Untuk elevation, ya, elevation ini adalah elevasi muka tanah asli ya, yang akan menentukan batas elevasi muka tanah atau elevasi nanti ketika kita melakukan galian. Nah, di sini kalau sudah kita isi semua, maka kita akan bisa lakukan inisiasi project ya, atau membuat model dari project yang kita rencanakan. Kita klik OK. Baik, berikut adalah bentuk dari tampilan software TAS. Nah, ini adalah tampilan kosongnya. Di bagian atas terdapat menu bar ya yang bisa kita klik ya untuk mengakses berbagai macam menu dan fungsi yang berbeda-beda ya yang ada di eh, ribbon bagian bawah ya. Juga ada ya salah satu tombol yang akan banyak kita gunakan adalah seperti tombol select ya. Nah, di sini select adalah fungsinya untuk memilih ya ataupun menseleksi melakukan seleksi pada model yang kita buat ya. Ya, di bagian tombol select ini terdapat pilihan di bagian bawahnya. Ini terlihat pilihan lantai aktif ya di sini. Nah, di sini terdapat pilihan lantai aktif yang kali ini diset sebagai posisi 3 lantai ya. Ini tipikal atau default ya. Karena ini model 3 dimensi, maka pemilihan lantai ini menjadi sangat penting ya karena elevasi dari pemilihan lantai ini akan menentukan elevasi dari modeling kita ya. Lalu di bagian bawah kita dapat melihat berbagai macam dari elemen navigation bar. Jadi di bagian bawah ini kita bisa memiliki banyak pilihan untuk memilih elemen apa saja yang akan kita ingin kita uh, modelkan ya. Nah, tampilannya seperti ini. Kalau kita drag sedikit kalau menggunakan komputer bisa terlihat seperti ini ya. Jika kita ingin membuat aksis ya, kemudian ada segmentation, kolom, dinding, dan semua elemen struktur ataupun arsitektur ya, kita bisa menggunakan di bagian ini ya, di bagian yang sebelah kiri ya. Kemudian bisa juga nanti akan ada menu tambahan ketika kita klik dua simbol ini, maka akan muncul yang namanya elemen list dan atribut editor ya. Elemen list adalah tempat di mana seorang modeler akan memodelkan ya. Jadi elemen list adalah tempat di mana tipe-tipe dari elemen kita akan munculkan ya. Tadi kita ingin memilih sesuai dengan elemen struktur yang kita bangun. Contohnya tipe kolom kita ada 10 ya. Jadi K1 sampai K10 nanti bisa kita munculkan di sini. Nah, di bawahnya itu adalah atribut editor ya. Nah, untuk atribut editor sendiri adalah tempat kita di mana merubah data ataupun identitas ya atau disebut dengan properties ya daripada elemen yang sudah kita inputkan di elemen list tadi ya. Apakah itu berupa kalau kolom berarti ada dimensi kolom ya, panjang kali lebarnya contohnya. Kemudian untuk balok seperti lebar dan tinggi balok ya, dan sebagainya. Nah, panel ini bisa kita muncul atau kita hide ya dengan mengklik apa simbol ini ya, elemen list ya. Nah, jadi kalau kita ingin munculkan tinggal kita klik saja ya. Kemudian di bagian bawah ya terdapat juga tab untuk modeling ya. Modeling ada BQ atau Bill of Quantity dan report ya. Untuk melanjutkan modeling kita bisa melakukan pemodeling pemodelan pada tab modeling di mana eh, untuk tab Bill of Quantity ini berhubungan dengan BQ ya. Jadi di sini kalau kita coba lihat ya tampilannya seperti ini. Ya ini berhubungan dengan penyusunan BQ ya. Bisa kita import dari Excel file ataupun dari link TBQ ya. Ya TBQ itu nanti adalah bagian dari software Kubicos juga ya. Nah, jadi ini tidak kita bahas sekarang. Kemudian di sebelah BQ ya itu akan ada report ya. Report itu adalah kita ingin mengeluarkan hasil dari kuantifikasi dari hasil pemodelan ya atau mengekspor ke dalam bentuk report ya laporan daripada summary ya mulai dari
apa perhitungan quantity take off dari kolom ya, dinding, wall finish ya. Di sini bisa kita munculkan. Nah, ini eh, dan banyak lagi data-data yang bisa kita keluarkan di sini ya. Nah, ini masih kosongan karena kita belum ada model ya, seperti itu. Kemudian di sini kita kembali lagi ke tab modeling ya, di bagian bawah ya. Dari tab modeling ini ada informasi mengenai floor height ya. Jadi floor height itu adalah ketinggian lantai ya, yang mengartikan bahwasannya lantai saat ini ke lantai berikutnya itu memiliki elevasi ada sekitar 3 meter ya ketinggiannya. Ya, kalau sekarang apa namanya, di mana lantai sekarang kita akan berada di ground floor ya, dan di lantai berikutnya adalah first floor. Jadi selisih antara ground floor dengan first floor adalah di uh, 3 meter ya. Kemudian di bagian bawah juga, di bagian bawah bottom elevation itu bisa di set uh, menjadi nol ya. Artinya adalah ground floor kita saat ini itu berada pada elevasi nol ya. Kemudian ada juga di sebelah kanannya lagi adalah bagian bawah ini adalah selected entity ya. Yaitu atau biasa disebut dengan melihat berapa elemen sih yang terpilih waktu kita ngeklik gitu kan, ataupun yang apa yang terhide ya, yang apa terhilang ya, yang tidak dimunculkan ya. Kemudian bisa kita atur juga. Kemudian di sebelah kanan ada beberapa fitur kontrol ya, seperti pada CAD ya, ataupun apa AutoCAD itu ada di sini ortogonal, kemudian object snap ya, kemudian random point ya, kemudian di sini intersection, kemudian ada juga eh, apa cross element select ya. Nah, selanjutnya sebelah kanan itu adalah drawing manager dan layer manager juga terlihat ya. Ini terkait dengan gambar yang ingin kita inputkan ya. Di mana nanti gambar yang kita inputkan itu sudah disiapkan ya. Di sini ada training ya. Di sini ada gambar untuk training saat ini. Nah, ini bisa kita uh, apa? Kita ekspor ataupun kita open di, kita nanti akan muncul di drawing manager ya. Serta di bawahnya nanti bisa juga kita lihat layernya seperti apa. Oke. Demikian penjelasan untuk interface dari software TAS.